Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ngaji Tazkiyatun Nafs atau ngaji tasawuf dari kitab Mathharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan sebelumnya kita sudah selesai membahas tamak. Dan insyaallah tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tatwilul amal, panjang angan. Ya. Tema pembahasan kita tatwilul amal, dan ini ada di bait nomor 125 sampai 127 ya. Baik, kita baca dulu baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Wa summuha sa'iyu tatwilul amal tawtinuka nafsa ala bu'dil ajal yurithu qaswatal qulubi wal kasal anil furudi waqtihami man hadhal lakinnahu fi haqqi man li ghaddi ab au kana fi tasnifi ilmin lam yu'ab. Maka 3 bait ini membahas tentang tatwilul amal. Ya, kalau ditanya tatwilul amal itu artinya apa, Ustaz? Tatwil artinya itu memperpanjang. Al-amal itu maknanya adalah angen-angen. Angen-angen. Ya. Angen-angen itu al-amal. Ya, amal umniyah atau amani ya itu sama. Maka tatwilul amal itu adalah ketika seorang manusia berpanjang angan. Ya. Dia terlalu berpanjang angan, mengandai-andai untuk masa depan. Ya, 5 tahun kas aku tak ngini, 10 tahun kas aku tak ngini, dan seterusnya. Ini namanya tatwilul amal. Orang terlalu berandai-andai terhadap masa depan. Ya, orang terlalu berandai-andai terhadap masa depan. Maka di sini beliau akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah beliau akan mensifati tatwilul amal itu seperti apa modelnya. Bagaimana beliau menggambarkan tatwilul amal ini? Ya, menurut pandangan Tazkiyatun Nafs, menurut pandangan syariat. Maka di sini beliau mengatakan qala wasummuha, dan racunnya, as-sa'i, yang selalu berupaya, ya, maksudnya racun yang terus bergerak, tatwilul amal adalah berpanjang angan. Ya. Di mana tatwilul amal ini maknanya kata beliau tautinuka an-nafsa. Tautinuka engkau letakkan nafsa dirimu ala bu'dil ajal, atas jauhnya ajalmu. Dalam artian kamu angen-angen matiku jek suwe. Orang berangan-angan matinya masih lama. Maka di sini bagaimana beliau mensifati orang yang berpanjang angan itu
seperti dia sedang meneguk sebuah racun kehidupan. Sebuah racun kehidupan yang bisa merusak hati. Yang bisa merusak hati. Kenapa? Orang berpanjang angan itu dianggap seperti menugak racun kehidupan, minum racun. Racun itu apa sih? Racun itu kan salah satu salah satu sifatnya racunnya apa sih? Racun itu membunuh tanpa diketahui, membunuh diam-diam. Itu apa? Racun. Maka kita nggak merasa bahwasanya ini adalah sebuah racun. Ya, ini adalah sebuah racun. Wangen-wangen itu ya, 5 tahun kas tak tuku motor, 10 tahun kas lunas cicilan omah, dan seterusnya macam-macam. 5 tahun kas, ya, dan seterusnya. Seolah-olah aku mati kungkuk 20 tahun maneh, seolah-olah. Ya. Saya matinya masih 20 tahun lagi. Maka kata beliau, wasummu hasai tatwilul amal. Apa sih panjangan ini? Tautinukan nafsa ala bu'dil ajal. Kamu meletakkan dirimu seolah-olah ajalmu masih jauh. Jadi kamu itu banyak berangan-angan, nanti saya begini, nanti saya begitu, nggak pernah terbesit kematian. Dia akhirnya apa? Dia sudah terlanjur sibuk ngurus urip kehidupan dunia. Dia setiap hari usaha upayanya untuk dunia, moro-moro mati. Mati tengah jalan. Makanya ini disebut dibahasakan oleh musannif apa? Orang yang panjang angan itu seperti meneguk racun kehidupan. Kenapa? Karena dia membunuh tanpa diketahui, membunuh diam-diam, membunuh dengan senyap. Karena nggak kerasa orang. Karena merasa apa? Ajalku masih panjang. Merasa itu. Akhirnya dia nggak sibuk akhirat, nggak sibuk persiapan mati. Sibuk dunyo moro-moro mati. Waduh. Ya. Tak balik, wis kesok balik, wis kadung mati. Nggak mungkin balik. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita terkena racun ini. Racun yang mana kita mengandai-andai hidup kita masih lama, hidup ya. Ustaz, tapi kan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh ya, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 70. Kula sakniki 20. Kula sakniki 25. Ya, 20 berarti tasik 40 tahun lagi, 40 50. Tasik dangu, Ustaz. Ya. Tasik dangu. Ya, al misalkan umurnya 25, berarti tasik 35 45-an. Tasik lumayan, Ustaz. Ya, ngobrol dunia sih cukup. Tobat-tobat oleh 5 tahun terakhir misalkan. SKT injury time kayak tobat. Misalkan berdalil dengan itu. Maka kita sampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan umur umatku antara 60 sampai 70, itu tidak berlaku untuk semua umatnya. Tidak berlaku untuk semua umatnya. Bahkan sebagian umatnya Nabi meninggal sebelum umur itu. Bahkan umur masih puluhan, masih 20-an, masih 11-an sudah meninggal. Ya. Jadi kalau kita hanya bergantung pada hadis Nabi terus merasa kita masuk ke umur 60, maka kita sedang mempertaruhkan kehidupan kita dengan akhirat. Ya. Ini koyok totoan, kayak judi. Ya. Ini aku bener, insya Allah aku mlebu swarga. Tapi ini salah, neraka. Bagaimana? Kita mau gambling untuk neraka? Ya, enggak. Seorang muslim enggak seperti itu. Maka di sini beliau mensifati apa? Mensifati panjang angan itu seperti racun. Orang akan terbunuh tanpa terasa. Dia nggak tahu tiba-tiba apa? Terbunuh. Bahkan dia nggak tahu saya terbunuh kenapa. Perasaanku mah nggak lapo-lapo, aku mangan ngombe biasa moro-moro mati. Perasaan dia nggak ada apa-apa. Oleh karenanya
dalam satu hadis ya disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan juga beberapa ulama sahabat yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah menggambar satu gambar. Ini ngaji nanggone Riyadhus Shalihin ono ya gambar ya. Jadi Nabi itu menggambar ya anggap ini kotak. Nganggap kotak apa namanya? Nabi menggambar kotak persegi panjang. Terus di tengah-tengah kotak ditarik garis dari ujung ke ujung sampai lewat kotak. Ditarik garis ini. Ya. Kemudian di pinggir-pinggir kotak itu dibuat garis ke arah garis tengah yang ditarik tadi. Kemudian Nabi mengatakan, ya garis tengah ini umurnya hamba. Garis tengah ini apa? Umurnya hamba. Kemudian garis-garis yang ada di samping-samping ini adalah jalan kehidupan dia. Ya, mungkin di situ dia dapat musibah, dapat bala yang hampir meninggal, hampir kepedot nang ngono. Tapi enggak kepedot. Makanya wong ngarani belai selamat. Selamatin nang omah padahal. Jadi ada garis-garis itu. Kata Nabi SAW, ketika orang hamba tadi, ya, ini garis ini adalah garis umur dan garis angan-angan. Dia berangan-angan, ya, dia berangan-angan. Kemudian ada suatu hal, dia masih selamat, masih bisa angan-angan. Oh, aku kurang mati. Angan-angan terus. Tiba-tiba ada garis yang memotong, pres, habis sudah. Ya, oleh karenanya, ya, disampaikan oleh Nabi SAW misalkan dalam hadis Anas, beliau mengatakan khattan Nabi SAW khututan faqal hadhil amal wa hadha ajaluhu. Fa bainama huwa kadzalik idza al khattul aqrab, kata beliau, orang itu ya garis ini adalah garis tengah ini adalah garis angan-angannya, kemudian garis yang ada di ujung sini itu adalah garis ajalnya. Ketika dia sudah berandai-andai sampai keluar garis, tiba-tiba garis itu motong. Apa itu? Yaitu ajalnya motong. Ajalnya apa? Motong. Oleh karenanya Nabi SAW ya memperingatkan untuk tidak menunda-nunda mendekatkan diri kepada Allah. Tidak menunda-nunda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan apa? Badiru bil amali sab'an. Bersegeralah kalian itu beramal sebelum muncul 7 perkara. Apa 7 perkara? Nabi mengatakan hal tantadziruna illa faqran mansiya. 7 perkara itu ya di depan kita ada apa sih? Di depan kita mungkin ada kefakiran. Kita sekarang kaya, tapi bisa jadi nanti fakir. Kalau fakir itu sudah membuat orang lupa dari akhirat. Kenapa? Karena sibuk nyambut gawe, sibuk cari dunia. Kalau fakir sudah, maka kata Nabi, kalau sudah mau ingin mendekat kepada Allah, lakukan sekarang. Ojo engkak-engkuk, ojo saksik. Ya. Ojo saksik. Ya, jangan nanti-nanti, enggak. Ingin mendekat pada Allah, kerjakan sekarang. Kenapa? Karena di depan kita enggak tahu. Di depan besok mungkin kita akan jadi fakir. Yang fakir ini membuat orang lupa dari Allah. Kenapa? Karena dia sibuk akhirnya cari dunia. Atau yang kedua, auginan mudghiyan, atau kamu nanti jadi kaya. Saiki fakir, kamu ingin mendekatkan diri pada Allah. Ya. Terus kamu ngenang gak wis engko ae nek aku sugih. Nah, sugih engko baru mendekat pada Allah. Iya, kalau kamu ketika kaya itu jadi ingat Allah. Kalau kamu ketika kaya malah jauh dari Allah, gimana? Ketika kaya jadi sombong kayak Korun, ya apa? Siapa yang bisa menjamin? Ya, siapa yang bisa menjamin? Maka yang kedua kata Nabi, bisa jadi di hadapan kita nanti jadi kaya, dan kaya itu mudghiyan. Kaya itu membuat orang menjadi sombong. Akhirnya apa? Merasa kaya sudah kok gak butuh pangeran. Ya. Atau yang ketiga kata Nabi SAW, au maradhan mufsidan. Sekarang dia lagi sehat ini, lagi dalam kondisi fisik yang bagus. Kemudian dia ingin mendekatkan diri pada Allah. Kemudian dia menunda, meniloro, wis gak iso budal nang masjid. Maradhan mufsidan, penyakit yang bisa merusak. Au haraman mufnidan. Atau yang keempat, ya, ketika dia ingin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menunda nanti saja, akhirnya datang masa tua orang sudah nggak bisa ngapa-ngapain.
cuma bisa berangan-angan kembali ke masamu muda. Ya laita syababi ya'ud. Sudah sekiranya masa mudaku kembali, aku tak sembahyang, aku tak maca Quran, aku tak ngaji, aku tak dan seterusnya. Ya. Orang tua, sedangkan dia sudah tinggal jadi kembang bayang, wis nang ndukur bayang tok. Nggak bisa. Ya. Atau berikutnya mautan mujahizan, atau yang kelima, atau dia nunggu setelah ini ada kematian. Ketika dia mau mendekatkan diri kepada Allah, nanti tiba-tiba apa? Mati. Ya benik mati marono. Ya. Sudah nggak ada babak tambahan. Ya. Gak iso tuku nyawa. Ya no game, tuku nyawa. Ya, nyawa siji, ya. Yang keenam, Dajjal. Atau mungkin di depan nanti muncul Dajjal. Iya. Sembayang kok sasik ngenteni apa sing ngenteni Dajjal lah. Ya iso ae encene bener. Ngenteni Dajjal metu ta. Iya. Apa nunggu Dajjal. Kata Nabi SAW, fasyarru ghaibun yuntadhar. Dajjal itu seburuk-buruk perkara yang ada di masa depan. Seburuk-buruk perkara. Ya, kita ketemu jadal, jangan merasa kita insya Allah aku iso menghadapi bisa kuat. Saya sudah ditempa ya dengan berbagai macam cobaan-cobaan hidup, gangguan, godaan kemaksiatan sudah saya atasi semua. Dajjal insya Allah bisa. Kata siapa? Kata Nabi, syarru ghaibin yuntadhar, seburuk-buruk masa depan ini Dajjal. Seburuk-buruk masa depan. Ya. Sedikit sekali orang yang bisa selamat dari fitnahnya Dajjal. Jangan dianggap remeh. Kata Nabi, ausaah atau kiamat. Sembayang sik ngenteni apa sih? Ngenteni kiamat ta? Bener. Kata Nabi gitu. Ya. Segera beramal, nunggu apa? Nunggu kiamat. Bisa jadi besok. Bisa jadi. Kata Nabi, wasa'atu adha wa amar. Kalau kiamat itu lebih dahsyat, lebih menakutkan dan lebih terasa pahit dalam jiwa. Maksudnya lebih menyakitkan sudah. Puncak daripada sesuatu hal yang mengerikan dan mencekam, ya kiamat sudah. Enggak ada yang lain. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan badiru bil a'mali sab'an. Segeralah untuk beramal. Ya. Sebelum apa? Sebelum datang 7 perkara. Baik. Maka masalah yang pertama atau pembahasan pertama beliau menyebutkan tentang apa? Sifat daripada tatwilul amal ini. Yaitu dia itu seperti apa? Seperti racun di dalam hati yang dia menggerogoti hati kita, tiba-tiba kita mati dalam kondisi kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, merasa apa? Ajalnya masih jauh. Beliau sampaikan tatwilul amal itu adalah tautinukan nafsa ala bu'dil ajal. Kamu meletakkan dirimu seolah-olah ajalmu masih jauh. Akhirnya orang berangan, disuruh ini nanti saja, disuruh mendekatkan diri kepada Allah nanti saja. Ya. Kemudian beliau menyampaikan qala. Ya, yang kedua, masalah kedua. Dampaknya apa? Kalau orang itu sudah berpanjang angan, dampaknya apa? Maka ada dampak. Ada dampak yang ditimbulkan orang yang terlalu berpanjang angan. Maka beliau mengatakan bait nomor 126, yurithu qaswatal qulubi wal kasal anil furudi waqtihama man hadal. Yurithu mewariskan qaswatal qulub, kerasnya hati. Maka dampak pertama, orang yang panjang angan, dia merasa kehidupannya masih panjang, kematiannya masih jauh. Maka orang yang semacam ini hatinya semakin lama bukan semakin lembut tapi semakin keras. Kenapa? Karena hatinya sudah sering dan terus-menerus berkutat dengan dunia, lupa dari Allah. Hati itu ya, kalau dia semakin lama tidak mendekatkan diri kepada Allah, semakin keras. Tidak ingat Allah, itu semakin keras hati itu.
Tapi kalau dia ingat Allah, hati akan melunak sehingga apa? Mendengarkan nasihat bisa masuk ke dalam hati. Ya. Mendengarkan kebaikan bisa meresap ke dalam hati. Tapi orang kalau misalkan sudah lama tidak menyentuh hatinya kepada Allah, insya Allah hatinya keras dan sulit dapat hidayah kecuali yang dirahmati Allah. Ya. Oleh karenanya dampak pertama apa? Hati akan keras. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan hal ini dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan apa? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Allah sudah memperingatkan, alam yakni. Ya. Apakah belum datang waktunya lil ladzina amanu, untuk orang yang mengaku beriman. Datang waktunya apa? An takhsha'a qulubuhum, hatinya jadi khusyuk. Ya. Apakah belum waktunya? Apakah enggak sekarang ini hati orang-orang yang beriman itu menjadi khusyuk? Ya. Ketika apa? Khusyuk ketika mengingat Allah dan mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Dan Allah memperingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kata Allah memperingatkan, dan jangan pernah kalian itu menjadi seperti orang-orang sebelum kalian. Kenapa mereka? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang berpanjang angan. Berpanjang angan, waktu menjadi panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka akhirnya keras. Fakatsirun minhum fasikun, akhirnya mereka jadi orang fasik, jauh dari Allah. Ya. Baik. Maka ini dampak pertama. Dampak kedua, kata beliau, wal kasal anil furudi. Al kasal itu malas. Anil furudi, dari ibadah wajib. Maka dampak kedua dari orang yang panjang angannya dalam kehidupan dunia, dia merasa hidupnya masih lama, matiku jek suwe, dia akan jadi malas melakukan ibadah wajib pada Allah. Sholat 5 waktu males, poso males, ya, melakukan ibadah yang wajib males, ya. Dan hati-hati, ya. Bisa jadi orang, Ustaz saya males, ya. Atau ada orang niku males melakukan ibadah wajib, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, tapi nggih rezekine lancar, uripe enak, rumah tanggane, keluargane adem ayem. Maka ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 3. Allah menyampaikan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarhum Muhammad jarno wong iko." Biarkan mereka. Biarkan apa? Biarkan mereka makan enak-enak. Dzarhum ya'kulu. Biarkan mereka makan-makan enak-enak, guyang-guyu di meja makan, tenang-tenang nyantai. Wa yatamatta'u, dan menikmati kehidupan dunia. Ya, nyambut gawe gak sepiro tapi bayaran akeh, duit numpuk, harta mewah, melimpah, kerjanya enggak keras, enggak berat. Kata Allah, dzarhum Muhammad jarno. Jadirekan. Dzarhum, biarkan mereka, yakulu jarno mangan sakwar-kwarke, wa yatamatta'u, dan mereka nikmati dunia, wa yulhihimul amal, dan angen-angen melalaikan mereka. Aku menetak ngene rek, menetak ngono rek, dan seterusnya. Apa? Dilalaikan oleh angan-angannya. Dia berangan yang tinggi untuk masalah dunia, tapi dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan tahu sendiri dadi opo. Kapan? Enggak di dunia, enggak, di akhirat. Ya. Di akhirat mereka akan tahu hasilnya. Ya. Mereka akan tahu hasilnya. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama tabi'in, ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, ma atala abdun al-amal illa asa al-amal.
Ya. Kata beliau, ma'atola abdun al-amala illa asa al-amala. Beda ya antara amal ambil amal. Yang satu pakai hamzah, yang satu pakai ain. Kalau pakai hamzah itu angen-angen, kalau pakai ain itu amal, amaliyah, perbuatan. Maka kata beliau, tidaklah seorang hamba itu memperpanjang angannya kecuali buruk perbuatannya. Dalam artian buruk, dia akan jauh dari Allah. Dia nggak akan mau beramal. Dia nggak akan mau apa? Beramal. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga sekarang, dampak daripada apa? Dampak daripada tulul amal, panjang angan, waktihama. Waktiham itu melakukan perkara yang inhadhal, yang haram. Yang ketiga, kalau orang panjang angalnya, maka dia akan melakukan perkara yang diharamkan Allah. Dia panjang angannya, dia akan melakukan perkara yang diharamkan Allah. Ya. Sudah, jangan kamu melakukan praktek riba ini misalkan. Delingno. Ya, nyambut gawemu iki gak bener. Wis lerenono nyolongmu. Ya, misalkan. Dikasih tahu itu. Terus apa alasannya? Nek gak ngene lho, anakku mangan nopo? Nek gak ngene, engko anakku sekolah sapa sing bayari? Yo aku. Perpanjang angen ngado tapi kabeh donya. Gak ono sing mikir nek gak ngene lho engko aku nang akhirat di opo yo. Gak tau mikir ngono. Yang jadi ukurannya adalah dunia. Mangan opo, sing bayari sopo, ya. Meninggai kelambi opo, budal numpak opo, ya, dan seterusnya. Di pertimbangannya dunia. Maka orang yang panjang amal akan melakukan seperti itu. Ya. Oleh karena yang kata Imam Ghazali, ya, dalam salah satu ucapan beliau, maka orang yang panjang angan ini mereka akan menjadi orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan larangan Allah, semua diterabas. Yang penting oleh duit. Yang penting oleh duit. Semuanya ditabrai. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihah. Nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang ketika datang kepada mereka kematian, kemudian mereka berbicara kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah, jenengan balikaken kula ten donya. Kula pas urip niku kaget kok moro-moro mati, tak kira tasik 10 tahun. Kira-kira urip pura tasik 10 tahun kas. Ternyata kok pas dino iku. Maka apa permintaan mereka? Rabbirji'un, ya Allah, jenengan balikaken kula ten donya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya kira dulu hidup saya masih 10 tahun, ternyata mati di hari itu. Apa? Kenapa kok mereka mau kembali? La'alli a'malu salihah. Saya berharap saya akan mengamalkan amalan-amalan soleh. Saya akan berbuat baik. Fima taraktu, di dalam masa yang sudah saya tinggalkan. Ya Allah, kula akan perbaiki, saya akan perbaiki kehidupan saya. Kata Allah apa? Kalla, gak bakal. Innaha kalimatun huwa qailuha. Dibantah sama Allah. Kalla, gak bakal balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ucapan semacam ini itu adalah ucapan orang-orang yang memang sudah putus asa. Yo jane pantes sama ngomong ngono. Itu sudah langsung mak jeleb itu ke dalam hati. Iya. Gak bakal yo jane omonganmu iki wis pantes. Iya. Soalnya kamu gak iso njaluk liyane. Njalukmu ya mesti iki, gak mungkin njaluk liyane. Ya yes, pas tapi gak bakal. Omonganmu wis bener tapi gak bakal dadi. Itu sudah wis. Sudah semua harapan sudah hilang. Wis karena harapan sudah nggak ada, hilang harapan. Dibantah Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
Ya memang ucapan orang-orang yang putus asa ya ucapannya itu nanti di akhirat sudah. Ya. Dan diancam Allah wa min wara'i barzakhu ila yaumi yub'atsun, dan di belakangnya dia akan hadapi apa? Alam barzakh sampai hari kebangkitan. Kemudian berikutnya, jadi ada 3 dampak ya. Kerasnya hati, malas untuk melakukan amal wajib, dan dia akan melakukan kemaksiatan dan perkara haram. Yang terakhir dalam masalah panjang angan, ya, ada orang-orang yang dia memperpanjang angannya tapi disifati dengan sifat yang bagus. Dalam artian, nek awakmu angen-angenmu dawa tapi gawe sing kayak ngene apik. Hukum asalnya orang panjang angan itu dibenci, bukan hal yang bagus. Orang panjang angan urusan dunia, hukum asalnya bukan hal yang bagus. Tapi ada beberapa kondisi orang itu panjang angannya, ya. Seandainya saya masih hidup besok, seandainya saya hidup 5 tahun lagi, saya akan begini. Tapi ada beberapa hal yang disifati apa? Itu panjangan yang bagus. Ada 2 kata beliau di sini. Lakinnahu, akan tetapi fi haqqi, pada hak man orang yang li ghadi ab, untuk hari kematiannya, untuk akhiratnya dia bersiap-siap. Maka yang pertama, panjang angan yang bagus adalah panjang angan ketika dia berpikiran untuk lebih memperbanyak amal. Ya. Untuk lebih memperbanyak amal. Maka ini bagus. Ya. Maka ini apa? Bagus, memperpanjang amal. Ya, ya Allah, saya ingin hidup 5 tahun lagi supaya saya bisa tambah bacaan Al-Quran saya. Ya, misalkan dia sakit lah, tapi dia perpanjang angan. Ya, kalau misalkan ya Allah memberikan 5 tahun lagi, insya Allah saya bisa khatam ini Al-Quran ini, baca Al-Quran. Ya, dan seterusnya. Boleh perpanjang angan-angan bahwanya besok masih hidup, besok saya akan sholat, besok saya akan membaca Al-Quran. Ya, ini boleh dan bagus. Yang kedua yang disifati bagus kata beliau, aukana, atau dia fi tasnifi ilmin, dalam masalah menulis ilmu, lam yu'ab, maka tidak dicela. Dalam artian, yang kedua, panjang angan yang bagus, panjang angan yang dipuji adalah orang yang berpanjang angan untuk bisa menulis kitab yang bermanfaat. Ya. Untuk bisa menulis kitab yang bermanfaat. Dan para ulama, itu terjadi pada diri para ulama. Ya, mereka ingin kehidupan yang lebih panjang. Tujuannya apa? Supaya bisa menyelesaikan kitabnya. Dia berpanjang angan. Ya, sama kehidupan saya masih cukup untuk nulis kitab ini. Tapi terkadang meskipun hal semacam itu namanya takdir. Sebagian ulama kadang belum selesai nulis kitab sudah meninggal di tengah jalan. Tapi panjang angannya itu bagus. Seperti Imam Nawawi, beliau nulis kitab, ada namanya Syarah Muhadzab, itu kitab yang berjilid-jilid. Itu nyampe ya di tengah-tengah beliau meninggal. Akhirnya diteruskan oleh ulama setelahnya, dilanjutkan. Ya, tapi nggak ada masalah. Ini sesuatu yang dipuji. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya ini terakhir ya, 1 bait 128 ya sekalian, karena cuma 1 bait. Apa itu? Tentang tatayur. Tentang apa? Tatayur. Maka tatayur ini juga sifat atau termasuk penyakit hati. Tatayur. Apa tatayur itu? Tatayur itu merasa sial, merasa mendapatkan balak karena satu hal. Itu. Jadi tatayur itu merasa dapat sial atau balak karena satu perkara. Aslinya tatayur berasal dari kata toir. Toir itu burung. Orang Arab dulu, ya, mereka itu biasanya melepaskan burung sebelum melakukan perjalanan. Kalau burung itu beloknya nganan, insya Allah api takdirku. Tapi ini manuk diculno terus kok miber ngiwo, waduh, kok ngiwo miberi. Kasih teh budal wis. Sama kayak kita. Moro-moro nang sirah kok kelukuran cecek, waduh.
nang embong ngebut-ngebut nubruk kucing. Waduh. Ya. Nang omah mlebu kupu. Ya. Wah, apik iki ana ini. Enak turun nang jero omah ono res, ono tares niku omah. Aduh, sapa mati iki. Tatayur ini penyakit hati. Membuat apa? Membuat orang jadi gampang takut. Dan orang gampang takut itu tercela. Wong licik kan tercela. Oh iya, wong licik tercela. Kate ngene kok gak wani, kate ngene gak wani. Ngati rabi kok ngenteni surane entek. Mbok rabi pas suro lah ya budal. Iya. Lah ngante deh. Rabi kok wedi ana selo misalkan ya. Ada orang Jawa kadang yang pamali apa ya, pamali ya. Gak apik kan apa namanya? Suro ambek selo gitu kan. Selo itu apa? Dul kok dah itu selo. Gak ngerti. Lah selo kan selo besar ya. Syawal selo besar. Selo itu biasanya pamali untuk nikah. Termasuk juga suro. Jadi suro ambek selo itu orang Jawa. Maka ini termasuk tatayur, membuat orang menjadi penakut. Hatinya enggak kuat dan ini dibenci. Maka beliau mengatakan, amma tatayur, adapun tatayur fa inna aslahu, maka sungguh sebabnya itu apa? Min jahli, karena dia bodoh, dia enggak tahu apa? Annal amro kullahu lahu. Annal amro, bahwasannya seluruh perkara kullahu, semuanya, lahu itu milik Allah. Sing ngatur dunia ini pangeran. Termasuk yang menurunkan bala, menurunkan musibah dan memberi kenikmatan, memberi kebaikan ya Allah. Ya. Seorang muslim ya sudah gantungkan hatinya pada Allah. Orang yang gantungkan hatinya kepada Allah, dia akan menjadi orang yang berani dalam menghadapi kehidupan. Tapi orang kok menggantung hatinya kepada perkara-perkara duniawi, ya, melakukan nang embong lu, keris ku nang ndi ya. Melakukan nang buka dompet misalkan, lu gak ono jimate, misalkan. Melakukan nang embong lu, akikku mang ketinggalan nang wong mbok balik maneh. Jare dukunku blai nek metu gak nggawa iki. Dadi wong gicik. Dadi wong licik. Ya. Nek wae mati-mati gitu orang muslim. Wae urip-urip. Siapa yang bikin hidup? Allah. Yang bikin mati? Allah. Ya. Makanya penyakit hati, ngerusak. Ya. Ada beliau, kenapa kok? Sebabnya apa? Karena orang itu enggak paham. Semua kehidupan ini tata aturannya yang ngatur Allah. Enggak diatur oleh barang-barang itu. Ya, enggak diatur oleh barang-barang itu. Maka ini adalah tatayur yang hendaknya seorang muslim tidak memiliki perasaan semacam itu. Ya. Tapi kata Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk wa ma minna illa. Kata Nabi, tiarah itu kesyirikan kecil. Kenapa? Karena dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Kesyirikan kecil. Bodoh kayak ria. Ria itu kan gantungkan hatinya kepada selain Allah. Ibadah gak karena Allah, digantungkan hatinya pada selain Allah. Tiarah juga sama, gantungkan hatinya bukan pada Allah. Syirik kecil. Tapi kata Nabi SAW, wa ma minna illa. Ya. Dan tidaklah kita semua kecuali pasti pernah punya perasaan meskipun sedikit. Pasti pernah. Ya mungkin karena tradisi yang sudah mengakar, kan bisa saja. Nubur kucing. Akhirnya aku ngaji. Cuma ya opo ngono. Akhirnya wis ya tak kuburi ya aku tak umbai. Ya, asline wis ngaji aku seru tapi mbo ya opo nanti. Kata Nabi, wa ma minna illa. Tidaklah kita pasti punya perasaan itu. Mungkin apa? Karena itu tadi, karena ini sudah mengerak mendarah daging dalam hati. Sulit. Ya, kita harus belajar untuk apa? Mengikis sedikit demi sedikit. Ya. Kalau dulu marino berkucing, kucingnya dijupuk, diramu, ditusi, dikafani, diminyak wangi ini, dikupurno, pede diumbah, ya, diumbah yang umbah banyu kembang dan seterusnya dan semacam-macam. Sekarang enggak, kucingnya dingirno, dikupurno, pede digoyangi biasa. Yes. Dilatih, nubro maneh, kucingnya dikupurno tapi pede gak digoyangi. Ya piano. Itu melatih. Makanya Nabi mengatakan wa ma minna illa.
Walakin Allah yudhibuhu bitawakul. Allah akan menghilangkan perasaan itu dengan apa? Dengan tawakal. Tawakal itu apa berarti? Menggantungkan hatinya kepada Allah. Kita yakin nih wis, nih Allah membuat sial ya sudah. Memang Allah yang bikin. Kalau Allah nggak bikin sial ya, memang semuanya dari Allah. Ya. Fal amru kulluhu lillah. Perkara di dunia ini semuanya kembalinya kepada Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti. Demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.